Nama saya Edi Rustopo atau rekan-rekan Panan biasanya panggil saya Kakung Popop gitu. Jadi kalau asal sejarah dari Panan sendiri itu saya dengar dari sesepuh keraton dulu, namanya dia sebagai Pengda Perpani saya juga, dia official saya waktu PON 10 itu namanya Pak Salembar. Jadi di daerah Gading sana. Beliau pernah cerita bahwa zaman dulu Panan kan untuk perang. Tapi karena sudah tidak ada perang, jadi dikondisikan menjadi olahraga. Dan olahraga dulu awalnya memang khusus dari keraton awalnya. Ya, dari keraton. Kemudian baru keluar dari keraton di Solo. Awalnya itu kan ada pemanah-pemanah ya, dari putra raja, pangeran-pangeran dan sebagainya, itu sampai ke abdi dalem ya. Jadi ketika dulu manah itu manahnya semua sambil duduk, karena di dalam jemparingan, di dalam Panan itu tidak bisa membedakan antara ini putra raja, ini abdi dalem, ini rakyat biasa, itu nggak bisa. Semua sama. Belum tentu yang penggede-penggede keraton menang dengan yang abdi dalem, belum tentu. Karena Panan itu suatu keberuntungannya tinggi sekali untuk tradisional Bandul. Ya. Jadi ketika memanah itu biasanya pakai nama samaran ya. Jadi misalnya Kanjeng Raden Mas Haryo siapa misalnya, itu kan dia memakai nama anak panah samaran, misalnya pakai nama Gender, atau mungkin nama gunung misalnya Kawi atau Lawu, atau mungkin nama burung atau nama apa, itu sebagai nama samaran. Karena apa? Ketika pemanah itu memanah, itu 5 anak panah dulu 5 anak panah ya. Itu setelah manah itu tidak mengambil sendiri seperti sekarang. Itu diambilkan yang namanya cucuk atau kedi, zaman sekarang kedi namanya. Nah, di samping dia ambilkan, di sana kan selalu bandulnya itu kalau nancap itu selalu disebut namanya, siapa yang nancap di situ. Di samping itu juga pakai seperti bendi itu yang dipukul. Jadi kalau bandul ya, misalnya bandul kayak gini nih, misalnya bandul dia kena kepala, leher, badan atau bol bawah yang hitam, itu nilainya ada nilai merah itu putih dulu, zaman dulu putih itu nilainya 3 kepala. Sekarang terus kemudian merah itu jonggo leher nilai 2, kuning dulu warna badan aslinya itu warnanya kuning aslinya, kuning itu nilai 1, dan hitam itu -1, dikurangi 1. Jadi kalau ada pemanah nancap di kepala, misalnya Kanjeng Raden Haryo siapa ya, dia misalnya pakai nama gunung, misalnya Gunung Kawi misalnya, nanti ketika dia kena kepala atau kena leher atau kena badan, nanti kedinya atau cucuk tadi dia akan bilang Kawi kepala atau Kawi badan. Jadi tidak menyebutkan nama dari pemanahnya. Karena kan banyak pemanah nancapnya kan sering dok kena. Kan kalau Kanjeng Raden Haryo terlalu panjang kan, makanya disingkat aja. Di Jawa itu kan lebih mudah, lebih menghargai nama anak panahnya. Dan kemudian kalau nama-nama busur sendiri ya, seperti ini cengkolak ya, racer cengkolak. Kemudian ini sayapnya ini kalau bahasa Jawanya lar. Kemudian namanya coaan ya, coaan. Kemudian namanya ini cam, airnya cam. Kemudian ini kendeng ya, kendeng itu ada artinya sendiri semuanya. Kemudian untuk anak panah sendiri ya, ini namanya deder. Kemudian ini lar atau wulu.
Ini kalau sekarang namanya nok, tapi kalau dalam bahasa Jawanya nyenyep. Nyenyep itu yang ujung ini. Untuk yang dipegang itu nyenyep. Kebalikan dengan wayang orang. Wayang orang yang nyenyep ya ini. Ya. Tapi ini sebetulnya kalau di dalam dunia jemparingan, ini deder. Ini nyenyep, ini bedor. Bedor itu terdiri dari dua. Yang dari sini sampai sini, ini namanya bedor. Kalau ujungnya ini namanya tunjung. Jadi kalau sekarang kan pakai stainless dibubut sudah jadi. Kalau dulu enggak. Dulu ujungnya ini baja, kemudian yang belakang itu besi janur, besi yang untuk bungkus peti-peti itu loh. Besi yang tipis, lebarnya cuma 2 cm. Nah, itu digulung, kemudian bajanya dimasukkan, kemudian dilas, baru dibuat bedor. Jadi ketebalan ini semua sama. Gitu. Kalau sekarang lebih mudah, pakai stainless, bubut, main bubut aja sudah jadi. Ya, dan lebih cepat. Untuk pakaian ya, pakaian panan itu kalau waktu di keraton itu pakainya simpel sekali kalau tidak untuk lomba. Tapi kalau untuk lomba itu biasanya kalau dari keraton dulu itu justru hanya pakai kain saja, dia pakai sabuk, ada keris juga ya. Dan di atasnya biasanya ada yang terbuka, jadi tanpa baju sama sekali. Tapi ada yang pakai baju beskap tapi potongan, ada lagi. Kemudian untuk ikatnya itu ada yang namanya pacul guang. Jadi ikat tapi yang sininya lubang. Ya, itu pacul guang. Itu. Tapi itu waktu di keraton hanya untuk lomba. Kalau latihan biasa paling-paling ya pakaian terbuka, ya pakai jari biasa gitu. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tetap pakai kebaya. Tapi juga ada yang seperti celana, pakai celana, tapi dia di dalam ada celana panjang. Terus kemudian ada kain yang menutupi sedikit, dan pakaiannya juga ketat gitu. Itu komplit. Kalau untuk seperti prajurit Matahati itu dia pakai pedang, pakai pistol, pakai anak panah, bawa anak panah itu. Jadi memakainya khusus, dan kemudian rambut tetap disanggul biasa. Jadi disanggul biasa. Itu untuk putri. Gladen dulu dalam waktu jegulan, seingat saya kalau untuk lomba bukan pon ya, itu ada yang sampai jarak 90 meter, 90, 70, 50, 30. Dan dulu Gladen dulu itu jaraknya yang umum untuk tradisional bandul itu 40 meter, jarak yang umum, kecuali kalau lomba ya. Jadi latihan biasa itu biasanya 40 meter dengan 5 anak panah. Kalau sekarang kan 4 anak panah, kalau dulu 5 anak panah, jaraknya 40 meter. Baru sekitar tahun 1982 itu dari 40 meter ke 30 meter. Aslinya dulu 40 meter. Nah, awal-awal saya belajar panan masih 40 meter. Sekarang di 30 meter. Kalau kita sendiri sudah memegang busur panah, kita yang paling penting bisa mengendalikan emosi ya. Karena manah itu kan dari hati. Jadi kita harus bisa fokus, konsentrasi, dan pengendalian emosi. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi, di jemparingan pun dia tidak akan bisa bagus. Ya. Di samping fokus, konsentrasi penuh, nah pengendalian emosi.